Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anak sekalian yang berbahagia, pada hari ini kalian sudah sarapan pagi? Nah, berarti tandanya kalian tidak ada modus untuk tidak bersemangat hari ini. Anak-anak sekalian, hari ini ada yang belum masuk? Siapa namanya? Obi. Kenapa Obi? Alfa tanpa keterangan. Baik anak-anak sekalian, kalau kalian tetangganya Obi, tolong kasih pesan ya. Kalau tidak masuk, tolong kasih kabar ke sekolah. Ya, soalnya mau hilang. Ya, kalian dicari orang tua, dikirain orang tua masuk sekolah, ternyata anaknya malah jalan-jalan. Mudah-mudahan di kelas ini tidak seperti itu. Baik anak-anak sekalian, sebelum memulai pembelajaran dengan Pak Guru, materi PAI dan BP, silakan Ketua kelas Arya untuk menyiapkan kelasnya untuk berdoa. Siap, berat. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih, mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan, kita jadi tambah semangat belajar dan kemudian hidayah Allah turun pada kita, sehingga tadinya badan buram tentang pelajaran menjadi cerah tentang pelajaran. Amin. Anak-anak sekalian, kita kemarin telah sampai materinya tentang Abu Bakar As-Siddiq ya, dimana kemarin ada yang berperan sebagai Abu Bakar As-Siddiq ya, dan kemudian bagaimana beliau menjadi seorang khalifah yang sangat luar biasa ya, tegas, bijaksana ya, namun penuh kebapaan. Itulah ciri khas dari Abu Bakar As-Siddiq. Ada tambahan lagi yang lain tentang Abu Bakar As-Siddiq, sosoknya bagaimana? Oh ya, terima kasih Bima. Betul, ya betul ya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini beliau juga dermawan ya. Kenapa? Karena saat itu pernah terjadi apa? Perbudakan masih merajalela ya. Kemudian pernah membebaskan budak-budak, diantaranya adalah Bilal bin Rabah ya, seorang muadzin yang legendaris sampai saat ini ya. Ya. Dan beliau kemudian dibebaskan dari budak menjadi manusia yang merdeka, seperti kurikulum nanti kita, kurikulum merdeka ya, yaitu Bilal bin Rabah, dan akhirnya masuk Islam. Karena sebelumnya sudah masuk Islam, akhirnya dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq ya, beliau juga dermawan. Betul, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bima. Baik, teman-teman sekalian, untuk kesempatan kali ini kita akan meneladani tentang Al-Khulafaur Ar-Rasyidun, yaitu Umar bin Khattab. Ya. Kita akan meneladani dan kemudian anak-anak sekalian dapat mencontoh keteladanan dari kepribadian Khalifah Umar bin Khattab. Baik anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan dikelompokkan, anak-anak sekalian akan dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Ya, nanti kelompok 1 bermusyawarah di sana, kelompok 2 bermusyawarah di situ, kemudian kelompok 3 di situ, kemudian kelompok 4 di sana ya. Nanti membuat seperti apa namanya, ruang rapat masing-masing ya. Jadi modelnya ya, meja di dempetin ya. Seret. Oh, ternyata spidolnya bagus sekali. Ini yang tiket tolong nanti di Mbak, ini ya. Oh ya, makasih, silakan Mbak. Diisi dulu. Keluar dulu enggak apa-apa ya. Oke. Jadi mejanya didempetin ya. Terus kemudian ini ada kamu untuk membentuk ruang rapat ya. Sendiri ini kelompok 1. Kemudian nanti yang 2 di sini ya. 3 di sebelahnya lagi. Dan 4 sebelahnya lagi. Paham ya? Kalau ada yang nggak paham, acungkan jari ya. Ya, kalau paham alhamdulillah. Silakan berhitung mulai dari 1. 1, 2, 3, 4, 5, 1 sampai 4. Ulangi. Yo, nggak apa-apa, yuk. 2, 3, 4, 1, 4, 1, 2. Anak-anak sekalian,
setelah kalian berkelompok menjadi 4 kelompok, kalian akan mempunyai tugas ya. Pak Guru perbolehkan untuk mencari di internet, mencari kisah teladan tentang siapa? Umar bin Khattab. Dan itu tangan untuk semuanya. Karena kita memakai sosiodrama, jadi nanti akan ada peranan dari anak-anak yang berperan menjadi tokoh tersebut dan sahabat yang lain, supaya kita dapat inspirasi ya tentang keteladanan dari beliau. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Yuk, siap. Ya, bermain. Ada apa? Kan aku digusur. Ada siapa? Gubernur Amar bin As. Ambil yang sama. Berikan kepada itu kemudian turun risalah Islam. Hanya mendengar kalimat ayat Al-Quran Taha, tersentuh jiwanya, berubah kemudian masuk Islam. Falamma aslama wa hasuna islamuhu, baik keislamannya, turun kemudian risalah solat, dipraktekkan. Solat itu yang merubah kepribadiannya. Yang tadinya kerasnya berubah menjadi tegas pada setiap kemungkaran, tapi sangat lembut dalam setiap kebaikan. Bahkan ketika diangkat jadi khalifah, maka beliau termasuk orang pertama yang dicatat dalam sejarah pernah senang belusukan dalam setiap kesempatan, makan mendatangi rakyatnya. Umar belusukan dan tidak pernah bawa wartawan. Colok. Takbir. Umar. Jadi kalau mau ditiru, bagus Pak Bupati belusukan. Umar boleh, dan nggak usah mengenalkan diri, saya bupati. Tidak. Umar khalifah. Lewat seorang ibu sedang kesulitan, anaknya kelaparan, ibunya pura-pura masak karena tidak ada makanan, batu digoreng, minyaknya apa? Tanah, goreng-goreng pakai syair. Syairnya dia katakan, duhai khalifah, senang-senangan di istana, makan enak, rakyatnya kelaparan. Duhai khalifah, duhai khalifah. Wah, kedengaran sama Umar. Allahu Akbar, dikejar oleh Umar, dilihat. Begitu kelihatan, ajudannya tergopoh-gopoh. Allah, saya yang dihisab, bukan ajudan saya. Pergi ke Baitul Mal, bawa gandum. Kemudian gandumnya dibawa, kemudian dipikul oleh pundaknya sendiri. Ajudan ingin membawa, kata Umar, jangan, saya yang dihisab, bukan kamu. Kalaupun ada kaki anak kambing di Irak yang kemudian terpleset, maka saya yang dihisab, bukan yang lain. Dibawa gandumnya, datang ke tempat itu, dimasakkan langsung di depan ibunya. Begitu dimasakkan, sedang masak-masaknya, masih dicela oleh ibu tadi. Dasar khalifah, senangnya di istana, makan enak, yang masakin orang lain. Dan Umar nggak pernah bilang, Bu, saya khalifahnya. Tidak. Sampai kemudian jadi makanan, disuapi anak-anak itu, dibangunkan dari tidurnya, dan tidak memperkenalkan diri tentang dirinya. Bagaimana transformasi kepribadiannya berubah ketika diturunkan risalah salat. Berubah pasca Nabi wafat, luar biasa. Dan tahukah Anda ayat mirasantika, terutama minuman keras dan khamar. Khamar itu kullu ma yakhmurul aqla, sesuatu yang merusak kepada akal. Makanya kalimat Qur'annya nggak spesifik ke minuman. Narkotika itu khamar, sabu itu khamar, segala yang bikin mabuk itu khamar. Makanya kalau sekarang ada yang nyabu, ada yang sekarang terlibat narkoba, ada yang sekarang ikutan mirasantika, dia orang yang telat. Dulu sudah ada, dan orang dulu tobat. Begitu tobat, minta kepada Nabi, ya Rasulullah, tolong turunkan, minta kepada Allah ayat-ayat yang melarang khamar, mirasantika, supaya tidak diracuni akal manusia dengan keburukan khamar itu. Mohon kepada Allah. Siapa yang minta? Umar bin Khattab. Maka turunlah kemudian ayat-ayat larangan khamar dalam Al-Quran, plus dengan judi, plus dengan penipuan. Karena biasanya satu paket,
Kalau orang sudah berjudi maka di sampingnya ada minuman. Kalau orang sudah minum maka tidak layak lagi kemudian kata-kata yang menjadi teratur. Maka mohon kepada Allah diturunkanlah 4 tahap sampai dengan turunnya Al-Maidah ayat yang ke-90 sampai 91 itu. Siapa yang tanya? Umar. Dia agak aneh kalau orang jahiliyah turun perintah sholat berubah wujud dari yang tadinya jahiliyah tidak kenal dengan kebaikan maka naik status jadi khairu ummah. Diabadikan dalam Al-Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110 paling kiri sebelah atas. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sekarang saya tanya pada Anda, siapa di antara sekian yang sholat itu dengan sholat yang merubah kepribadian dirinya? Sekarang orang mau sholat saja takut kehilangan sandalnya. Ada yang saat takbir mundur ke belakang, dikira batal ngambil kotak infak. Ada yang bahkan unik luar biasa. Sholat membuat kita tercegah dari kemungkaran. Berselisih itu mungkar. Ada orang mengerjakan sholat malah sibuk berselisih. Gara-gara safnya kurang lurus, ribut. Ada satu kunut, satu enggak, ribut. Bahkan masjidnya ditinggalkan. Yang satu bismillah jahar, satu sir, ribut. Sholat itu menghentikan keributan. Jadi kalau ada orang ikut sholat kemudian ribut, ada yang salah dalam sholatnya. Salat itu menghadirkan ketertiban. Jadi kalau hari sholat datang ke pengajian pasti tertib. Kalau pulang tidak teratur, datang melanggar aturan, ada yang salah dalam sholatnya. Katanya ke pengajian tapi kebut-kebutan, lampu merah diterobos. Polisi menunaikan tugas, berhenti. STNK ada Pak. SIM lengkap. Mau kemana? Pengajian Pak. Siapa? Ustadz Adi lagi. Tahu ada lampu merah di sini? Tahu Pak. Kenapa diterobos? Saya tidak tahu ada Bapak. Kayak gitu tangkap aja Pak. Berikan pendidikan. Jadi kalau orang sholatnya benar mustahil wa yu'allimukumul kitab. 4. Wal hikmah. Diajarkan maknanya. Ini kekurangan kita di sini nih. Kalau belajar fikih cuman 2, yang ketiga nggak dibahas. 2 itu satu bacaannya, kedua gerakannya, yang ketiga hikmahnya, esensinya, maknanya nggak diuraikan. Coba lihat sholat tuh, maaf ya, bacaannya fasih, Allahu Akbar, Al-Fatihah sampai dengan salam tuntas, bagus, tidak ada salahnya, 100%. Gerakannya sempurna, dari takbir yang sejajar dengan bahu, sejajar dengan daun telinga, dari kemudian merapatkannya, tangan yang kanan menutup yang punduk kirinya, sampai dengan salam sempurna. Tapi masalahnya kata Al-Quran, maaf, yang bagus bacaannya, benar gerakannya itu, banyak yang tidak paham tentang apa makna bacaan dan gerakannya. Saya tanya pada Anda, jujur aja masing-masing, dari sekian sholat yang ditunaikan sampai detik ini, berapa persen bacaan sholat yang dipahami? Ayo. Berapa persen gerakan sholat yang dimaknai? Jangan-jangan selama ini ruku nggak ngerti yang dibaca, sujud nggak paham yang diungkapkan, duduk di antara 2 sujud minta permintaan tapi nggak ngerti yang dibaca. Bagaimana sholatnya bisa khusyuk? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni minta rizki. Udah minta tuh isya aja 4 kali. Begitu selesai minta lagi, ya Allah berikan aku. Anak-anak sekalian sudah selesai? Oke, terima kasih. Mari kita tutup ya pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.